Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Gina Puspita, spesialis anak dari Rumah Sakit Asri Medical Center Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, sekarang kita harus mengenal ya Ibu dan Bapak, makanan apa saja sih yang paling tepat ya untuk kita berikan pada anak-anak. Mungkin ya ini ya kalau zaman dulu ya itu kita bukan zaman dulu ya, zaman sekarang juga masih beberapa ibu-ibu ya kadang memperkenalkan untuk MPASI awal ya, makanan pertama untuk anak itu adalah menu 1 bintang ya kalau kita kenal ya, atau menu pure ya, pure ya, hanya pure, jadi hanya 1 jenis makanan saja. Itu benar apa enggak sih? Nah ternyata ya pada saat bayi sudah menginjak usia lebih dari 6 bulan, pertama kali dia mulai mengenal untuk MPASI, itu sebenarnya dia sudah butuh untuk nutrisi yang lengkap. Ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian juga mikronutrien yang lain. Jadi sebenarnya tidak cukup ya hanya dengan memberikan 1 jenis makanan saja pada saat usia 6 bulan. Ya, jadi untuk pure ya, pure itu makanan menu 1 bintang sudah ditinggalkan. Kemudian mulai beredar lagi menu 4 bintang. Nah, apa sih menu 4 bintang ini? Nah, menu 4 bintang itu kalau beberapa ibu-ibu tuh yang meyakini ada kandungannya ada nasinya dok, sudah ada nasinya kok dok, sudah ada proteinnya juga dok, ada sayur-sayurnya dok, itu cukup dok sebenarnya kan dok. Nah itu bagaimana ya, kita lihat ya, ternyata di dalam menu 4 bintang itu terdiri dari karbohidrat sebesar 35%, kemudian ada protein hewani 30%, kemudian protein nabati 10%, dan sayuran 25%. Nah ini komposisinya benar nggak nih? Ternyata untuk anak-anak menu 4 bintang ini tidak cukup karena dia tidak ada lemaknya. Padahal fungsi lemak itu sangat penting untuk anak-anak. Nanti kita bahas ya fungsi lemak ya pada anak. Sehingga saat ini yang akan yang lagi marak juga adalah yang digadang-gadang nih dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga, supaya ibu-ibu bisa menyiapkan menu lengkap. Menu lengkap itu sekarang terdiri dari 4 kuadran ya. Kalau dulu ada 4 bintang, sekarang jadi 4 kuadran. 4 kuadran itu apa saja? Ya, yang pertama itu adalah karbohidrat ya. Karbohidrat itu yang dipenuhi adalah 40-60% sendiri. Kemudian yang kedua adalah protein. Nah, untuk proteinnya di sini ya, yang untuk menu kuadran 4 kuadran ini adalah lebih dioptimalkan adalah protein hewani. Nah, protein hewani itu dia 10-20% sendiri. Kemudian ada lemak. Nah, lemak ini juga tidak boleh ditinggalkan ya. Dia sekitar 35-40%. Kemudian yang terakhir adalah porsi untuk buah dan sayur. Tapi untuk porsi buah dan sayur ini komposisinya itu hanya sedikit. Bahkan untuk anak-anak di bawah 1 tahun itu porsi buah dan sayur itu istilahnya hanya perkenalan saja. Dikenalkan untuk anak-anak bisa makan buah, makan sayur, tapi bukan menjadi porsi yang utama ya. Kalau dulu kan yang menu 1 bintang itu pertama kali harus buah. Apa biasanya dikasih alpukat ya, seperti itu. Alpukat sendiri, pir sendiri, seperti itu ya. Kalau sekarang tidak ya. Jadi harus ada kandungan 4 kuadran tersebut. Mulai dari sejak usia 6 bulan ya. Pertama kali usia 6 bulan MPASI langsung diberikan 4 kuadran. Nah, pentingnya apa sih protein hewani ya? Kalau protein hewani itu ada telur ya, ikan, daging-dagingan ya. Nah, protein hewani itu ternyata dia merupakan suatu makronutrien ya. Makronutrien dia merupakan sumber utama dari asam amino. Nah, menurut beberapa penelitian juga lakukan penelitian terhadap anak-anak yang mengalami malnutrisi ya, malnutrisi, kemudian dia juga stunting ya. Kalau sekarang lagi marak juga ya stunting ya, artinya pendek ya, kalau bahasa awamnya ya pendek ya. Nah itu ternyata diteliti bahwa anak-anak yang stunting, anak-anak yang mengalami malnutrisi itu kadar protein hewaninya memang rendah ya, intake protein hewaninya itu sangat rendah pada mereka. Padahal protein hewani ini dia itu merangsang insulin growth like 1 ya. Jadi dia untuk pertumbuhan ya, insulin like growth
faktor 1. Nah, IGF-1 ini pentingnya apa? IGF-1 ini berperan untuk pertumbuhan anak. Jadi dia yang memacu, meningkatkan untuk pertumbuhan anak, sehingga ada di dalam kandungannya protein hewani. Nah, jadi kalau anak-anak yang malnutrisi atau kadang dia yang kita sebut sebagai stunting itu, kita anjurkan untuk ditingkatkan protein hewaninya, karena supaya untuk merangsang ya insulin like growth factor 1-nya, supaya dia bisa cepat pertumbuhannya. Kemudian lemak ya, lemak tadi ya. Lemak itu sangat-sangat dibutuhkan untuk bayi dan anak ya. Peranannya untuk perkembangan dan fungsi otak pada anak. Kenapa? Di ASI saja ya, ASI itu adalah makanan utama yang wajib diberikan ya pada saat bayi itu lahir ya, karena komposisi di ASI itu adalah komposisi yang paling sempurna dan tidak bisa sama dengan produk-produk yang lainnya ya, yang kalau kita bikin ya. Nah, itu ASI itu, jadi kalau bisa ibu-ibu tetap wajib untuk memberikan ASI ya pada anak-anak, pada anaknya ya. Nah, di ASI itu dia memiliki 40-50% kandungan lemaknya. Ini penting banget ya si lemak ini ya, karena dia sebagai dibutuhkan oleh neuron di otak. Ada neuron ya, neuron di otak itu terdiri dari namanya akson, dendritik, kemudian ada mielin ya, itu bahasanya ya. Nah, mielin ini ya dia itu menselubungi dari akson ya. Nah, si mielin ini dia itu berupa fosfolipid. Dia banyak lemaknya di situ mielin ini. Nah, fungsinya mielin ini adalah membungkus si akson. Nah, si akson ini fungsinya apa? Si akson ini fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls. Jadi kalau misalnya anak-anak tuh diberikan stimulasi, ayo makan, nah gitu ya, ayo makan dek, makannya pakai tangan. Nah, itu kan kita memberikan suatu perintah ya. Perintah itu adalah stimulus. Kemudian dalam otaknya si neuron itu akan bekerja nih, si aksonnya akan menghantarkan perintah tadi menjadi suatu impuls ya, namanya ya, suatu bentuk impuls. Nah, kalau misalnya si mielinnya ini kurang lemaknya, sehingga dia tidak bisa memberikan makanan untuk si akson, tidak bisa melindungi si akson juga, akibatnya impulsnya jadi lambat. Nah, makanya itulah pentingnya lemak buat anak-anak ya. Mungkin kalau orang dewasa kayak saya ini sudah harus mengurangi lemak ya, karena sudah terbentuk baik neuronnya ya. Jadi tidak, kalau anak-anak tuh pertumbuhan neuronnya terus bertambah, makanya semakin dia bertambah usia, semakin dia bertambah pula untuk neuron-neuron otaknya, sehingga makin butuh untuk lemak ya. Nah, si impuls ini juga akan mempengaruhi untuk daya tangkap dan kognisi si anak. Jadi kalau impulsnya rendah, jelek, nah daya tangkapnya juga jadi rendah seperti itu. Jadi anaknya kalau dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, nah itu coba kita flashback, ini kita memberikan nutrisinya sudah benar apa belum ini gitu.